Nah, sekarang Ibu Nita akan share screen. Semoga anak-anaknya sudah siap ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Apa itu ciri-cirinya? Kita akan belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian makhluk hidup dan juga ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, tapi sebelum itu, Ibu Nita mau anak-anak menyimak dulu, menyimak video ya. Coba anak-anak simak dulu video berikut. Satu lagi. Nah, anak-anak coba dari video yang pertama yang ini. Ya, video yang ini. Ada gambar apa ya? Di video ini ada apa ya? Kucing. Kucing sama dogi. Kucing. Ini apa ya? Ini apa? Mainan dogi. Mainan anjing. mainan ya, boneka ya. Betul, boneka. Nah, Boneka. dari dua di sini ada kucing sama boneka. Kalian tahu yang mana makhluk hidup? Yang kucing. Yang kucing. Kucing udah kelihatan banget bedanya. Ibu Nita tanya, kenapa kucing disebut makhluk hidup? Soalnya dia bisa Karena gerak, dia kalau boneka hidup. nggak bisa gerak. Bisa bertumbuh, dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh. Bisa bergerak ya? Ya, Bisa betul. tumbuh. Kalau bonekanya nggak bisa. Kalau kucing tuh bisa berarti bedanya. Kalau boneka diem aja kan, tuh malah dimainin sama kucingnya. Pinter. Nah, jadi betul. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya ya. Nah, makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu ada banyak sekali, ada banyak di sekitar kita ya. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, Dan hewan. Tuhan. hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa atau ciptaan Allah. Allah. Jadi makhluk hidup itu ada berapa, Nak? Makhluk hidup itu ada berapa? 3. Ada 3. Manusia, hewan, Manusia, hewan, dan tumbuhan. pinter. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup. Kenapa hewan itu disebut makhluk hidup? Kenapa manusia disebut makhluk hidup? Kenapa tumbuhan disebut makhluk hidup? Kenapa boneka disebutnya benda mati, bukan makhluk hidup? Nah, di sini coba kita lihat sama-sama ya, ada ciri-ciri makhluk hidup. Tadi lihat di video, kalau kucing bisa bergerak, kalau boneka bisa bergerak tidak ya? Ya. Tidak. Nah, kemudian bisa bernapas, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan terhadap rangsangan. Apa ya artinya ya? Yuk kita bahas satu persatu. Bergerak, tadi anak-anak juga sudah menyimak di video kucing yang tadi, ada kucing dan boneka. Bergerak, kalau kucing itu bisa bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Bergerak itu artinya
kemampuan untuk berpindah tempat dari duduk menjadi berdiri. Dari duduk di sini mau ke pintu. Nah, itu bisa bergerak. Kemudian cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, kan anak-anak sudah tahu makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, dan tumbuhan ya. Manusia bergeraknya dengan cara apa? Berjalan, berlari, menggunakan kaki. Kalau waktu masih bayi, bergeraknya sambil merangkak ya. Pakai kaki sama pakai tangannya merangkak. Nah, terus kalau hewan bergeraknya beda. Bergeraknya banyak ya kalau hewan. Kalau burung menggunakan apa? Biar bisa bergeraknya? Terbang menggunakan sayap. Kalau ikan menggunakan sirip. Ya. Ikan itu berenang ya, menggunakan siripnya. Terus kalau cicak bergeraknya bagaimana caranya? Merayap. Merayap. Kalau kelinci gimana bergeraknya? Melompat. Betul. Melompat. Coba sekarang Imunitas stop dulu di sini. Anak-anak bisa bergerak seperti kelinci? Coba semuanya bisa bergerak seperti kelinci? Coba bergerak seperti kelinci gimana? Lompat-lompat. Ya, bergerak seperti kelinci. Kalau seperti burung? Seperti burung bagaimana? Bergeraknya seperti burung? Kepak ya, sayapnya dikepak. Kayak kupu-kupu juga ya. Dari Kraisen. Oke, Darik ada yang mau ditanyakan dulu, Darik? Ingin ke toilet, Bu. Ya, silakan saya boleh. Silakan kalau mau ke toilet jangan ditahan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak sudah tahu ya, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kalau boneka tidak bisa bergerak, kalau bonekanya bergerak malah serem ya. Bonekanya bisa bergerak sendiri. Ibu. Iya. Bu, Annabelle. Ibu. Boleh raise hand dulu siapa itu ya? Ibu Nita nggak kelihatan nih. Siapakah yang berbicara barusan? Tata. Oh ya, Tata. Kita tahu ada boneka yang bisa tumbuh. Oh iya, bonekanya bisa tumbuh apa ya? Tumbuh tinggi atau tumbuh rambutnya? Dari bayi sampai gede. Oh iya, tumbuh bonekanya. Boneka apa? Boneka Baby Alive. Oh, itu mungkin digerakannya oleh apa ya? Dia bisa tumbuh ya? Dikasih apa biar bisa tumbuh? Biar bisa bergerak? Dikasih makanannya. Oh, ada makanannya. Ada batu baterainya enggak? Ada. Oh, ada. Iya, berarti dia pakai baterai pakai baterai ya. Nah, kalau baterainya dicabut bisa nggak tumbuh lagi? Enggak ya. Iya, oke. Baik. Nah, Ibu Nita lanjutkan dulu ya. Nanti boleh tanya lagi. Bergerak. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Bergerak itu kemampuan untuk berpindah tempat. Baik. Selanjutnya adalah bernapas. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah dapat bernapas. Bernapas itu adalah proses, aduh ini P-nya hilang. Proses menghirup udara. Ya, proses menghirup udara. Coba sekarang anak-anak tarik nafas semuanya. Tarik nafas. Keluarkan. Nah, ketika kita bernafas, kita itu menghirup apa ya? Ketika kita bernafas, apa yang kita hirup? Udara. Udaranya itu yang kita hirup namanya oksigen. Oksigen, betul ya? Kalau udara yang kita hirup namanya oksigen, tapi yang dikeluarkan atau yang dihembuskan ya, itu namanya karbon dioksida. Apa namanya? Karbon dioksida. Oke, yang kita hirup apa namanya? Yang kita hirup namanya apa?
Oksigen. 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 Dikeluarkan. Yang dikeluarkan apa namanya? Karbon. Karbon. Di. Tidak. Pinter ya. Nah, terus cara bernafas makhluk hidup juga macam-macam. Beda-beda loh. Hebat banget ya. Nih, kalau manusia semuanya bernafas menggunakannya alat pernafasannya namanya paru-paru, ada 2 di sini di dalam dada, di dalam tubuh kita nih. Ada paru-paru. Coba semuanya tarik nafas. Naik dadanya. Dihembuskan. Ngempis lagi. Ya, manusia bernafasnya dengan alat namanya paru-paru. Ya, kalau ikan menggunakan insang namanya. Namanya insang. Nih, kalau kalian suka makan ikan atau punya ikan, di samping pipinya ikan di sini ada namanya insang. Jadi dia bisa bernafas di dalam air pakai insang. Kalau hewan sejenis serangga, capung, lalat itu menggunakan trakea namanya. Apa? Trakea ada di badannya serangga itu ya. Pintar. Kalau cacing, nih cacing, kalian pernah lihat cacing? Bernafasnya menggunakan apa? Kulit ya. Nah, kalau tumbuhan berbeda lagi. Kalau tumbuhan itu bernafasnya menggunakan stomata, namanya ada di bagian daunnya. Ya, namanya stomata. Nah, kalau tumbuhan itu kebalikannya, dia menghirupnya karbon dioksida, mengeluarkannya oksigen. Oksigennya itu bisa dipakai untuk bernafas manusia dan hewan. Ya, oke. Selanjutnya, tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah dapat tumbuh. Tadi, nah kan di video ada kucing yang kecil sama ada kucing yang besar ibunya ya. Itu dia berarti tumbuh dari kecil menjadi besar. Kalau manusia dari asalnya bayi, jadi anak-anak, jadi nanti jadi dewasa, jadi tua. Nah, itu tumbuh terus ya. Semakin tinggi badannya, semakin besar badannya gitu ya. Itu namanya tumbuh dari bayi menjadi dewasa. Kemudian kalau hewan juga macam-macam tumbuhnya ya. Ada yang dari telur, ada yang tadi kayak kucing, dari bayinya kucing, jadi kucing dewasa, gitu. Dan tumbuhan juga sama ya, tumbuh dari biji menjadi tumbuh tugasnya, tumbuh terus, jadi tumbuh bunganya, tumbuh daunnya, tumbuh buahnya, jadi tumbuh besar ya. Itu tumbuh, itu ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Selanjutnya adalah berkembang biak. Apa itu berkembang biak ya? Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan. Seperti tadi anak-anak lihat ada kucing. Kucing punya anak ya. Anaknya banyak, kalau kucingnya melahirkan anaknya langsung banyak. Ada yang 5, 6 gitu ya. Terus kalau ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, bertelur. Kalau manusia dengan cara tapi kalau ayam biasanya ini banyak tahu, biasanya pluk banyak ya? Biasanya pluk banyak sampai jutaan lah. Sampai banyak banget, betul ya. Kalau ayam itu biasanya bertelurnya juga banyak. Nah, kalau manusia berkembang biaknya dengan cara apa manusia? Melahirkan atau Perut. Melahirkan. Iya, dengan cara melahirkan. Jadi manusia itu, kalau manusia kan bayi gitu ya, dari kecil bayinya. Bayinya dari perut, Bu. Dari perut. Dikandung dulu oleh ibu di dalam perut selama berapa bulan? 9 12 bulan. Terus melahirkan
Asalnya bayi kecil, tumbuh jadi besar, jadi anak-anak seperti kalian, nanti seperti tambah dewasa, tambah besar lagi gitu ya. Itu namanya Sampai berkembang biak. SMP, Bu. Sampai Sampai SMP, SMP, Bu. SMA terus ya. Nah, berkembang biak ini tujuannya untuk apa Sampai sih? lulus sekolah, Bu. Sampai lulus Lulus sekolah sekolah. SMA. Berkembang biak ini tujuannya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Punah itu artinya hilang. Ya, kalau misalnya tidak melahirkan kucingnya nanti lama-lama nggak ada habis ya. Nah, jadi tujuannya dari berkembang biak itu untuk melestarikan keturunannya atau jenisnya supaya tidak punah. Selanjutnya adalah memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya memerlukan makanan dan air supaya tidak mati. Ya, tumbuhan kalau nggak dikasih air, tidak disiram, Tapi Bu, anehnya bisa layu ya. Terus, iya. Ya. kita juga harus makan. Manusia apalagi kalian pasti makan. Kalian makan sehari. Bu, Jadi enak ada gambar, Bu. Mau ya. Udah sarapan kan? udah Bu, ini kenapa kan katanya memerlukan makanan dan air, terus ada tumbuhan, masa tumbuhan perlu makanan sih? Kalau makanan itu makanannya tumbuhan didapatkannya Sumber dari air. mana? Coba. Ada yang tahu nggak? Dari pupuk. Ya. Pupuk. Dari pupuk, dari tanah itu mengandung makanan untuk tumbuhan. Ya, makanannya bukan nasi kayak itu, kayak kita sarapannya kayak gitu. Apel, Bu, apel. Itu ada terdapat di dalam tanah. Durian, Bu, kelapa, durian. Kok jadi lapar sih? Jadi lapar. Kan udah sarapan kan? Ya tuh ada makanan. Ada makanan. Oke, yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Apa itu rangsangan? Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Contohnya, ketika kita melihat sinar matahari, secara spontan mata kita langsung nutup karena silau. Nah, itu rangsang. Atau misalnya kalian dicubit, terus kalian bilang aduh, atau langsung tangannya gini, tahu. Itu namanya rangsang ya. Kalian langsung peka. Atau kalian ketika lagi main bola, terus bolanya mau kena wajah kalian. Kalian secara tidak sadar itu langsung gini, tangannya langsung menghalangi wajah supaya bolanya nggak kena wajah. Nah, itu rangsangan. Ya. Nah, kalau di tumbuhan ada contohnya, kalian pernah lihat tumbuhan putri malu yang kalau dipegang dia langsung nutup. Pernah lihat ya? Bu, aku pernah, Bu. Nah, itu. Jadi kan asalnya membuka, kalau tanaman putri malu asalnya membuka. Tapi kalau kita sentuh, dipegang, dia langsung nutup. Langsung gini, namanya putri malu. Kenapa sih Bu dia tutup, Bu, ketutup? Iya, karena itu rangsangnya seperti itu. Dia kalau dipegang nutup. Sama kalau misalnya kalian pernah lihat nggak di sekolah ada nih kaki 1000. Hewan kaki 1000. Hewan Bu, kaki dulu 1000 aku kan suka panjang tangkap, ya. Bu, biasanya Erik dulu suka tangkap, Bu. Terus Hewan dimasukin kaki habis itu 1000 buang kan kemana? panjang. Kalau kita pegang, kita sentuh, dia akan langsung melingkar. Itu cara dia melindungi diri. Nah, itu rangsangnya seperti itu ya. Kenapa Baik, waktunya. melindungi dirinya segitu sih, Bu? Sebentar ya. Oke. Nah, baik.